Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clarita Lucia. Di sini saya akan kembali membuat video terkait dengan program Python untuk menganalisis energi eksitasi dan celah energi atom seng berdasarkan model atom Bohr. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghitung energi eksitasi dari data panjang gelombang spektrum atom seng, menghitung celah energi antar tingkat eksitasi, dan menampilkan visualisasi atom seng dalam bentuk bulat dengan kulit-kulit elektron, persis seperti gambar model atom yang sering kita lihat di buku fisika. Nah, kita akan membuat semuanya dari nol menggunakan Python. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, di sini yang pertama, Python yang saya gunakan itu adalah VS Code atau yang kita kenal dengan Visual Studio Code. Di sini, sebelum menggunakan aplikasi ini, kita dapat mengakses atau mendownloadnya di Google Chrome dengan mengetik VS Code, lalu muncul tampilan di dalam Google Chrome dan kita bisa mendownload linknya. Setelah itu baru kita install ke dalam perangkat elektronik kita masing-masing. Nah, setelah kita menginstal dan aplikasinya sudah terpasang seperti ini, kita bisa masuk ke dalam programnya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, pada waktu awal mendownload, jangan lupa untuk teman-teman bisa mendownload Python-nya dengan seri Python 3.12 agar dia bisa mencari materi-materi terkait dengan fisika yang ingin kita simulasikan. Nah, kemarin saya sudah membuat kodenya, sehingga kita langsung masukkan saja kodenya seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu untuk setiap bagiannya. Nah, di sini judul dari Python kita adalah program visualisasi model atom seng dengan menampilkan atom dalam bentuk bulat dengan kulit-kulit elektron untuk tugas fisika modern. Nah, di sini ada bagian impor matplotlib dan juga impor NumPy SNP. Nah, di sini keduanya ini merupakan library untuk yang pertama itu matplotlib. Di situ digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan gambar. Nah, untuk NumPy sendiri itu untuk operasi numerik, misalkan matematika, array, dan juga lain-lain. Nah, di sini ada konfigurasi atom seng. Nah, untuk variabel Z dengan nilai 30 itu merupakan nomor dari atom seng atau nilai protonnya itu sama dengan 30 proton. Lalu ada A yang merupakan nomor massa isotop seng yaitu 65. Lalu ada neutron yang nilainya di sini adalah 35, di mana pengurangan dari nomor massa dan juga nomor atom. Lalu ada dictionary atau kulit, di mana digunakan untuk menyimpan data setiap kulit atom. Nah, di sini kita bisa lihat kulit pertama itu terdapat 2 elektron dengan radius yang merupakan jari-jari lingkaran kulit itu 1,2 dengan warnanya ini di sini ada warna pink. Lalu yang kedua ada kulit kedua itu elektronnya ada 8 dengan jari-jari lingkaran kulit itu 2,2 dengan warnanya sedikit kehijauan, hijau toska. Lalu kulit yang ketiga itu ada 18 elektron dengan jari-jari lingkaran kulit itu 3,2 dengan warna sedikit kebiruan. Nah, yang terakhir ada kulit yang keempat dengan
dua elektron dengan jari-jari lingkaran kulit itu 4,2 dengan warna kuning. Nah, di sini jari-jari lingkaran kulit itu akan semakin besar nilainya dan radiusnya juga akan semakin besar. Nah, di sini warna pada setiap kulit itu digunakan untuk membedakan agar mudah untuk kita amati setiap kulitnya. Lalu di sini karena saya ingin mensimulasikannya menjadi representasi nyata dari atom yang sering kita lihat di buku, jadi visualisasi atomnya itu saya buat dalam bentuk bulat. Nah, di sini ada PLT subplot fixed size 10,10 itu digunakan untuk membuat figur atau akses dengan ukuran 10 x 10 inch. Lalu di situ ada exit face color, itu digunakan untuk mengatur background area plot menjadi biru tua gelap. Dan untuk fit patch set face color itu digunakan untuk mengatur background figur menjadi biru tua gelap. Nah, tujuan backgroundnya itu gelap adalah supaya gambar atomnya itu terlihat seperti gambar yang sering kita lihat di buku. Lalu di sini masuk ke bagian yang ketiga, itu yaitu menggambar inti atom. Nah, untuk jumlah nukleon Z tambah neutron itu merupakan total dari proton dan juga neutron, mana nilainya itu adalah 65. Lalu di situ ada radius inti 0,6 yang merupakan radius maksimum inti. Lalu ada 4 in range atau jumlah nukleon, di mana ini merupakan loop untuk setiap nukleon, baik itu proton ataupun elektron. Lalu ada angel sama dengan 2 NT PII atau itu merupakan penentuan sudut untuk posisi setiap nukleon. Lalu ada R inti, di sini radius inti, di mana itu merupakan jarak dari pusat ke inti. Lalu ada X R inti, itu merupakan koordinat X dengan sedikit acak, dan Y koordinat Y dengan sedikit acak. Nah, di sini ditulis bahwa if I itu lebih kecil dari Z, itu merupakan penjelasan terkait dengan jika I kurang dari 30, maka protonnya itu akan berwarna merah. Kalau misalkan I-nya itu lebih besar dari 30 atau sama dengan 30, maka neutronnya akan berwarna abu-abu. Lalu di sini ada explode. Nah, di sini explode itu merupakan penggambaran titik-titik lingkaran. Lalu ada X-text, itu digunakan untuk menulis label inti. 30P misalnya, terus 35N di tengah-tengah. Lalu yang bagian keempat itu menggambar kulit-kulit atom, di mana yang pertama itu ada enumerate atau kulit items, di mana dia berfungsi untuk menjadi loop setiap kulit, di mana I itu merupakan indeks dan data itu merupakan isi dari dictionary. Lalu di situ ada R, di mana digunakan untuk mengambil radius kulit 1,2 misalnya, atau 2,2, 3,2, dan 4,2. Lalu ada theta, NP line space, digunakan untuk membuat 100 titik untuk membentuk lingkaran. Lalu ada X circle, Y circle, itu digunakan untuk menentukan koordinat X dan Y untuk lingkaran. Lalu ada X plot, itu digunakan untuk menggambar garis putus-putus setiap orbit.
Dan X-text digunakan untuk menulis label kulit di sisi kanan. Lalu ada N elektron untuk menentukan jumlah elektron di sekitar kulit. Lalu ada Angel 2NPPi, itu digunakan untuk menentukan posisi sudut setiap elektron. Lalu ada X dan Y di sini untuk koordinat X dan Y elektron. Lalu ada explode itu untuk menggambar elektron warna biru terang. Dan 4 key in range itu untuk membuat efek glow cahaya di sekitar elektron. Lalu kita menambahkan beberapa informasi atom agar mudah untuk dimengerti. Nah, di sini ada info X minus 5,8 itu merupakan posisi untuk informasi. Lalu info Y star 3,5 itu posisi Y awal untuk informasi. Lalu X text itu digunakan untuk menulis teks posisi tertentu. Nah, di sini ada model atom, ada nomor atom, nomor massa, neutron, dan juga total E-nya. Lalu ada konfigurasi elektron. Di sini ada X-text, lalu untuk memberikan warna pada penjelasan-penjelasan yang ada. Lalu yang terakhir kita menambahkan keterangan, di mana legend X minus 5,8 itu posisinya, dan explode itu untuk menggambarkan titik contoh untuk keterangan, dan X-text itu untuk menulis keterangan di samping titik. Lalu ada pengaturan plot, di mana X set slim ini merupakan batas sumbu X minus 6 sampai minus 6,5 sampai 6,5, dan untuk Y-nya itu minus 5,5 sampai sampai 5,5. Dan X set expect itu digunakan untuk menjaga rasio aspek agar lingkaran tidak berubah bentuk. Lalu ada X exit off itu untuk menghilangkan sumbu koordinat. Lalu ada PLT type layout digunakan untuk mengatur layout agar rapi. Lalu PLT suffix untuk menyimpan gambar ke file PNG. Lalu DPI 300 itu digunakan untuk resolusi 300 dpi. Lalu ada B-box inches type untuk memotong area kosong di sekitar gambar. Lalu ada face color, dan ada PLT show digunakan untuk menampilkan gambar di layar. Lalu yang terakhir itu kita menampilkan data konfigurasi yang ada, di mana ada headernya itu merupakan model atom bor seng 30 elektron. Lalu ada kulitnya itu ada intinya itu 30P dan 35N. Lalu ada kulit dari 1 sampai 4. Lalu ada totalnya di sini yang merupakan 30 elektron. Lalu ada konfigurasinya mulai dari 1S pangkat 2 sampai dengan 4S pangkat 2. Lalu setelah semuanya sudah kita buat, kita bisa menekan tombol run agar simulasinya bisa muncul. Nah, di sini kita bisa lihat model yang sudah ada, di mana di sini ada sesuai dengan yang tadi warna-warna yang kita sudah buat di dalam pemrograman yang sudah kita lakukan.
Nah, ini untuk warna pink itu merupakan proton, abu-abu itu neutron, dan warna hijau toska itu merupakan warna elektron. Nah, di sini karena neutronnya itu 35 dan dia lebih besar dari I, makanya warnanya itu abu-abu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.